Halo Bang Iwan, kabarnya baik, Alhamdulillah. Halo semuanya penonton TV One, gua Randa. Kalau kegiatan sekarang, gue baru aja selesai menyelesaikan project web series. Itu judulnya Lubang Kunci yang bakal tayang di Maxstream. Dan itu nanti tanggal rilisnya belum tahu karena kita bakal ada meeting via Zoom nanti di tanggal 6 November ya. Setelah Oktober, iya November. Nah, nanti di situ baru bisa kita kasih tahu kapan rilisnya film Lubang Kunci. Jadi buat kalian nih, gue sekalian promo nih. Jangan sampai lupa nonton di Maxstream. Lebih suka mana, main FTV, sinetron, atau layar lebar? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat banyak banget dipertanyakan oleh orang. Tapi sebenarnya gini, kalau untuk nyari duit ya lebih enak di sinetron ya. Maksudnya kita kerja setiap hari, satu hari itu bisa dapat satu episode. Bahkan mungkin yang diproduksi-produksi lain, gak sebut nama, PH yang ada di SCTV, ya seperti itu bisa satu hari itu bisa sampai dapat 3 episode. Artinya mereka itu bayarannya satu episode itu bisa puluhan juta gitu loh. Maksudnya kalau untuk emang buat nyari duit sih di situ gitu loh. Tapi di layar lebar itu gue bisa bilang kelasnya sih sangat berbeda ya antara sinetron, FTV, dan layar lebar gitu. Jadi jenjang karir tertinggi kalau untuk di seni peran menurut gue ya di layar lebar. Dan saat ini gue sangat mengejar banget untuk bisa menjadi bintang layar lebar. Dan itu butuh waktu gitu loh. Maksudnya nggak sembarang orang bisa masuk ke situ. Bahkan untuk dari perpindahan dari anak sinetron ke layar lebar itu butuh waktu lama untuk bisa bikin produser itu lupa bahwasannya sebelumnya dia adalah anak sinetron. Dulu gue ngerjain sinetron sampai akhirnya gue sempat break berapa lama, akhirnya masuk lagi ke film. Dan sekarang lagi ngerjain web series yang kemarin itu Lubang Kunci itu. Dan Lubang Kunci itu ya stratanya ya hampir-hampir ke layar lebar gitu loh. Jadi ya asik sih web series itu. Iya, gue pernah main di film, bukan film, sinetron GGS. Dan gak lama, karena benar juga banyak hatersnya. Yang mana haters itu timbul dari salah satu tokoh di situ. Yang saat itu ketika gue masuk ke situ, gue memerankan sebagai cloningannya dia gitu loh. Ya cloningannya Aliando gitu loh. Walaupun gue nggak ada mirip-miripnya sama Aliando, tapi ya. Dan di situ terjadilah kontra, dimana para haters, bukan haters sih, apa namanya, fans-fansnya mereka yang militan-militan itu menganggap wah apa nih ada Aliando KW apa segala macam. Padahal bukan gue doang, maksudnya ada apa namanya cloningannya yang lain juga. Cloningannya Prilly Latuconsina, ada cloningannya siapa yang peran utamanya, si itulah pokoknya mereka lah, bergabungannya mereka. Jadi saat itu emang sedikit rumit sih karena ada problem internal hingga akhirnya kami dimunculkan di situ. Dan itu yang nggak bisa dibeberkan gitu loh. Tapi pada akhirnya ya kita nggak bisa lama di situ karena memang tuntutan mungkin ya dari para fans itu. Ya sudahlah, mau gimana gitu loh. Dan gue juga nggak ngambil pusing gitu loh, nggak ambil hati juga. Resiko pekerjaan. Ya benar, gue pernah main beberapa kali, tapi masih bisa dihitung jari. FTV horor, terus sinetron nggak ada horor, terus web series kemarin juga itu horor, terus film juga horor. Salah satu ada horor, ada thriller juga film. Dan kalau ditanya apakah ada apa namanya hal-hal yang menyeramkan di lokasi sih, gue sih sejauh ini sih belum nemu ya. Sejauh gue bermain di produksi horor gitu loh.
Gue nggak tahu apa mungkin gue setannya apa gimana, gue nggak ngerti juga. Kalau ditanya aktor sama aktris favorit gue, banyak banget. Kayak ada Denzel Washington, Russell Crowe, itu aktor ya. Terus ada Cillian Murphy, ini yang baru-baru banget yang gue sangat adore banget sama actingnya dia karena gue baru-baru ini nonton web seriesnya dia di Netflix, Peaky Blinders, dan gue bilang anjir ini orang keren banget. Maksudnya actingnya tuh bisa segitunya tuh kayak natural, dia tuh jadinya mafia di situ tapi dia bisa ya mastermind lah gitu loh. Dia mastermind tapi tenang banget. Kalau kalian pada nonton Money Heist, dia tuh kayak si profesor, tapi profesor tuh kan kayak gerasa-gerusu too much drama. Tapi kalau si Cillian Murphy itu memeraninnya itu di situ kayak ya udah dia mastermind, dan ini British industry, jadi kayak ya lebih nggak lebay aja dibanding dengan industrinya Spanyol gitu loh. Jadi menurut gue yang lain ya, aktris mungkin gue seneng Julia Roberts. Kalau lu tahu Julia Roberts itu senyumnya itu ya ampun meleleh banget. Anna Hathaway juga, mungkin baru 2 itu sih yang gue senang. Kalau untuk yang di Indonesia pastilah Reza Radian. Kalau aktrisnya siapa ya kalau Indonesia? Belum nemu, tapi nanti bakal nemu. Video selanjutnya, kenapa tiba-tiba ada lampu seperti ini? Karena ini udah suruk, sudah maghrib, sudah hampir azan. Jadi cahaya-cahaya ilahi dari luar sudah habis, makanya saya pakai lampu sekarang. Benar, kalau gue dulu nge-rap waktu masih kecil sama LS Crew, dan salah satu personilnya itu yang punya channel Bang Iwan, TV1. Waduh gila, promosi ya. Siapa tahu nanti bisa nge-rap bareng lagi ya kan. Waduh, boleh tuh. Jadi ceritanya LS Crew itu dulu kita adalah rapper di kota Medan. Pertama kali di Medan, gue nggak tahu di kota lain ada apa enggak. Itu anak kecil semua. Saat itu gue kelas 4 SD apa kelas 5 SD gitu ya Bang ya. Nah, jadi gue ditantang sama Bang Iwan untuk untuk nge-rap lagi. Gue lupa jujur aja lagu-lagu yang lama, karena seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur, masalah semakin banyak, jadi yang lama-lama lupa gitu loh. Tapi gue ada ingat satu lagu, itu lagunya Ebit Beat A, bukan Ebit GAD ya, Ebit Beat A ya, yang penyanyi Bandung itu loh, yang udah hijrah itu loh. Lagunya judulnya Cahaya Hidup tuh. Oke, gue Cahaya Hidupku. Oke, gue coba ya. Lirik itu begini. Rasa sesal tak pernah datang di awal ketika mata rasa dan kata sudah tak berguna. Teringat satu masa ketika ku terlupa akan cinta yang ada di dalam dadaku, terpesona dengan wanita berbeda. Teringat satu masa ketika ku terlupa, kan ngulang lagi nggak bisa, gue udah lupa caranya nge-rap. Tapi nanti seandainya Bang Iwan mau bikin project lagi buat nge-rap, boleh silakan. Atau Bang Iwan kalau mau nunjukin waktu kita nge-rap dulu suara gue nih, suara aku bang. Kalau mau ditunjukin nanti di TV1, boleh silakan. Oh yeah, sekarang ku sudah di sini. Tak kusangka yang datang ramai sekali. Penuh makanan depan belakang kanan dan kiri. Kalau tak sadarkan diri lo bisa arah kiri. Mumpung hari gini bisa menikmati semua ini. Serasa dalam dongeng bersama Jini. Oh Jini tak tahu apa yang harus kulakukan kini. Tiba-tiba ada yang menyapa. Segitu aja mungkin rap gue yang seadanya. Mohon dimaklumi karena sudah lama banget tidak mengerap. Terima kasih. Kalau ditanya
apakah ada hal-hal yang belum gue buat dan belum terrealisasi? Gini, gue datang ke Jakarta itu untuk mengejar karir gue sebagai entertainer. Gue pengen berkarir di dunia entertainment ini, dan gue merasa belum mencapai klimaks. Artinya ya gue pengen menjadi legend di Indonesia gitu loh. Artinya gue pengen mendapatkan film-film, bukan nggak mesti box office, tapi yang memang bisa diingat sama semua orang. Kayak kita ambil contoh kayak AADC, Rangga. Sampai sekarang siapa yang nggak ingat sama Rangga gitu loh. Dan gue pengen memberikan my best gitu loh ke penonton, gimana caranya gue bisa mengeluarkan seluruh kemampuan gue, mengeksplor lagi. Itu sih maksudnya, gue pengen itu merealisasikan apa yang belum bisa gue sampaikan ke publik. Karena menurut gue film atau art itu adalah cara kita menyampaikan opini-opini kita kadang gitu loh. Apa yang bisa kita sampaikan secara tidak langsung itu bisa kita sampaikan di film gitu. Nah makanya kenapa gue memilih film untuk menjadi mediasi gue untuk menyampaikan keresahan-keresahan mungkin, atau opini-opini gue yang selama ini tidak bisa keluar begitu saja di sosial media ataupun di kehidupan nyata. Mungkin orang bakal bisa menerima di film, karena film itu adalah media yang sangat bisa diterima dengan orang gitu loh. Jadi ya gue pengen menjadi legend sih di Indonesia ini, bisa diingat ketika gue mati. Gila, buset, jauh banget umur gue sampai mati. Ketika gue udah nggak ada, nama gue udah bisa jadi legend. Gue meninggalkan jejak di sini yang bisa ditiru sama anak-anak muda yang lain untuk menjadi dan dijadikan motivasi bagi mereka. Pesan-pesan buat para penonton TV One, jangan lupa untuk terus nonton TV One, subscribe, di like, karena masih banyak banget pesan-pesan yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai motivasi buat kalian semua. Gua nggak tahu nih jangkauannya kemana. Pasti kalau udah di YouTube ya pasti jangkauannya sampai ke seluruh Indonesia gitu loh, terutama untuk anak-anak Medan gitu loh. Jaya terus TV One, sukses Bang Iwan.